Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fanawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal du'a ila al-huda wal dilalata ala al-khair wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minhu subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin ila an qala babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, hidayah-Nya, taufiknya kepada kita semua sampai pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam yang keempat di bulan Rajab, bulan Isra Mi'raj yang mulia ini, termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dan Nabi SAW apabila memasuki bulan Rajab, maka beliau banyak berdoa, Allahumma barik lana, Allahumma barik li amun suraman fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Nabi SAW berdoa, Allahumma ya Allah barik li, atau umumnya berjamaah barik lana, ya Allah berikan keberkahan kepada kami fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Untuk apa? Wa a'inna 'alas siyami wal qiyam, ya Allah sehingga Engkau tolong kami untuk puasa di bulan Ramadan dan juga qiyamul lail, yaitu sembahyang tarawih dan sembahyang tahajud, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Orang yang diberi taufik untuk membaca doa ini, maka dia akan dipanjangkan oleh Allah umurnya juga sampai kepada bulan Ramadan. Nah, orang yang diberkahi oleh Allah di bulan Rajab, ujar ulama mengibaratkan, memisalkan bulan Rajab ini, amun orang bertanam bahwa itu adalah bulan balilingai. Bulan balilingai babarasih. Jadi pohon antum mun sudah tagah kada kawal langsung ditanami, ya Allah harus dilingai. Nah, balilingai bulan istighfar. Mata nih setahunan ya, telinga nih nang tangan
hati kita ini penuh dengan dosa. Nah, artinya amunnya pahumaan itu tagah, maka dilingai dengan istighfar di bulan Rajab. Nah, kemudian bulan Sya'ban adalah bulan bercocok tanam. Udah ada dilingai, ditanami. Nah, bulan Ramadan, Bang, bulan Ramadan adalah bulan untuk panen ataupun mangatam. Nah, orang nang kada malinga, kada balilingai, orang beritaan hendak bahuma nih. Malingai beritaan pahumaan orang seorang ada balilingai. Orang betanam, seorang kada betanam. Pas waktu mangatam, maulah juga kita mangatam. Dan mau ya lah. Jadi ingat benih orang. Seorang kada kau mangatam karena kada betanam. Jadi kita banyak-banyak istighfar di bulan Rajab ini, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita sambung pengajian kita dalam kitab Riyadhus Shalihin, masih di dalam babun. Ini adalah bab fil amri bil ma'ruf, mengenai beramar ma'ruf atau mengajak kepada kebaikan, wan nahyi 'anil munkar, dan mencegah kepada kemungkaran. Karena sabarataan kita ini hendak berataan selamat, yalah, selamat di dunia, selamat di akhirat. Dan orang yang paling bahagia disebutkan di dalam Al-Quran, sempurna kebahagiaannya adalah di dunia dia berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya, di akhirat pula berkumpul dengan orang-orang yang dicintainya di surga. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penduduk surga itu mereka dalam keadaan sibuk. Sibuk bukan sibuk bagawi, tapi sibuk menikmati kenikmatan surga. Surangan ke masuk surga, nang laki jangan masuk surga, nang bini masuk neraka, atau nang bini jangan masuk surga, nang laki masuk neraka, atau nang anak aja kan masuk surga. Abah umanya kada umpat kada. Hum wa azwajuhum, hum wa azwajuhum. Mereka artinya si suami, nang laki-laki nih. Wa azwajuhum, dan istri-istri mereka. Tabuat juga anak-anak mereka, tabuat juga keluarga mereka. Nah, tabuat juga orang yang dicintai oleh mereka. Fi dhilalin 'alal araiki muttaqi'un, mereka semua bahagia berada di naungan-naungan. Nah, jadi surga itu adalah kebun. Maka dia orang-orang yang berada dalam surga itu duduk santai di bawah naungan. Nah, amunnya surangan ya, bini kan masuk surga masih kada bahagia. Amunnya surangan ya, anak kan masuk surga ada bahagia juga. Maka amunnya sudah suami istri orang-orang yang cintai masuk surga, itulah namanya kesempurnaan, sempurnanya kebahagiaan. Lalu supaya seberataan selama terkumpul di dunia dan di akhirat, maka hendaklah saling tolong-menolong dalam kebaikan, artinya berdakwah, beramal ma'ruf nahi munkar. Nah, ayat yang ketiga, wal mu'minuna wal mu'minat, dan bermula orang-orang mukmin kalangan laki-laki, wal mu'minat, dan dari kalangan perempuan. Mukminun itu laki-laki yang beriman, al-mu'minat, dan juga perempuan-perempuan yang beriman. Ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian daripada mereka itu menjadi penolong dengan sebagian yang lain. Si suami menolong istrinya, si istri menolong suaminya. Nah, seperti itu. Wa kullu wahidin minhum,
setiap daripada mereka, baik mukmin laki-laki, mukmin perempuan, mereka saling tolong menolong saudaranya untuk berbuat kebaikan ala sabili najatihi, supaya selamat di dunia dan selamat di akhirat. Nah, karena disebutkan oleh Allah tolong menolongnya itu dalam perkara apa? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minun kal jasadil wahid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kenapa kita harus saling tolong menolong? Karena orang beriman itu satu sama lain kal jasadil wahid, seperti satu jasad. Mereka adalah anggota satu jasad. Hanyar ulun pernah mendengar tafsir hadis ini di Jakarta tadi. Jarsidin, kenapa, ujar salah satu masyayikh, kenapa Nabi SAW mengibaratkan orang beriman satu sama lain seperti satu jasad? Jarsidin, 4 maknanya. Kada suah belum mendengar ulama menjelaskan ini, kecuali di Jakarta yang hanyar tadi. Nah, kita ada tadi menghadiri istimewa musyawarah satu Indonesia dari Sabang sampai Merauke berkumpul di Jakarta musyawarah. Nah, di antaranya salah seorang masyayikh menjelaskan hadis ini. Ujar sidin, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan di dalam hadis orang beriman ini, siapapun dia, dimanapun tinggalnya, bangsa apapun dia, suku apapun dia, seperti satu jasad. Dia seperti anggota yang ada di jasad manusia. Ujar sidin, pertama, anggota tubuh manusia itu berbeda-beda bentuknya. Tangan jasidin kada sama lawan mata, mata kada sama lawan telinga, telinga kada sama lawan betis. Bahkan jari yang 5 ini jasidin kada sama. Nah, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang tak lamak, ada yang tak kurus. Ya, kayak itu juga manusia di dunia ini. Kalau kita lihat manusia di seluruh dunia, ada nang hitam, ada nang putih, ada nang mata gelap, ada nang mata sipit, ada nang orang panjang besar bungas hidung mancung, ya kalau ada orang nang rendah mata sipit hirang apulang. Kayak itulah manusia biasanya seperti bentuk tubuh ini. Nah, itu yang pertama beliau jelaskan, berbeda bentuknya. Tetapi ujar beliau sama dalam satu tubuh, dalam satu tubuh. Nah, jangan sampai perbedaan bentuk tadi lalu menjadikan pertikaian ataupun perkelahian. Nah, kan ada ujar sidin antara jasad ini, antara anggota ini berkelahi dengan anggota yang lain tuh ada, walaupun mereka berbeda. Nah, walaupun berbeda. Jadi jangan sampai berbeda pilihan lalu berkelahian. Nah, dua laki bini berbeda pilihan misalnya lalu pisah ranjang. Nah, yang asalnya makan bombay kada lagi makan bombay. Jangan sampai ini parak dah waktunya ya kalau. Nah, bawa pandiran misalnya di warung itu berkelahian kada berawal. Gara-gara berbeda pilihan, kada silahkan berbeda. Berbeda-beda, memang kita ini berbeda. Ada nang ketujuh kopi, ada nang ketujuh teh, ada nang ketujuh banyak panas aja lah, kada bergula. Amunnya di Sunda, amun kita pesan daerah nang Jawa Barat, amun kita pesan teh, ada orang bergula. Bilang arahnya teh itu kada bergula. Nah, amun kita teh lapas karena ya lah. Di sana bilang arahnya teh kada bergula. Jadi anak masak teh pakai gula. Nah, teh manis atau teh pakai gula hanya. Begitu tidak. Nah, karena orang seperti itu. Nah, maka jangan sampai dari perbedaan ini membuat pertikaian. Itu yang pertama maknanya hadis itu. Berbeda boleh, tapi jangan berkelahi. Nah, yang kedua diibaratkan seperti jasad itu, ujar beliau, jasad atau anggota badan ini dia berbeda-beda, tapi sebenarnya dia bekerja untuk yang lain.
bekerja memberi manfaat untuk yang lain. Misalnya mata itu kata beliau dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Mata itu dia bekerja untuk mulut, mata itu bekerja untuk kaki. Maknanya apa? Misalnya kita hendak makan, melihat di makanan ini baikkah kadakan, ada rigetkah kadakan, ada samutkah kadakan, itu mata nang menyaring. Gesan apa? Gesan mulut. Nah, kemudian kita berjalan, nang ada tunggul, melihat ada lubang, itu namanya nyaring mata. Gesan apa? Gesan betis jalan supaya kada tersifat tunggul, supaya kada nambah. Nah, supaya kada luka. Itu di sini diantaranya faedahnya Rasulullah mengibaratkan bahwasanya kita ini kepada yang lain orang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, bangsa apapun, itu seperti anggota tubuh tadi. Nah, artinya dengan senang hati menolong orang lain. Bilainya itu kita kayak di hadis nih, dengan senang hati amun ada orang berhajat menolong orang lain, kita tolongi. Suka beretaan itu patuju menolong orang lain, maka akan timbul namanya sifat rahmat tarahum. Allah akan turunkan rahmat, diturunkan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang kedua. Nang ketiga, masing-masing anggota tubuh ini fokus untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Kada bahirian, kada iri dengki. Ujar nang tangan kiri nih, aku harus setiap hari berbasuh. Kada ada itu kalau ini nang cibuk nang berbasuh, jadi tangan kiri nih kalau terus nang menjepit ada suhainya mengucap, aku harus umatan, aku harus jadinya nang berbasuh. Coba kamu ulang talinya berbasuh. Nah, kada ada itu kalau di sini kada bahirian. Fokus dengan kerja masing-masing. Ada yang Allah jadikan petani, ada yang Allah jadikan pegawai, ada yang Allah jadikan buruh, ada yang Allah jadikan masing-masing di tugasnya. Jangan bahirian, tidak ada iri dengki. Itu makna hadis ini. Menjadi luasnya. Nang terakhir hanya seperti ini, seperti yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Apabila anggota yang lain itu sakit, maka anggota yang lain ikut sakit. Nah, betis nang terjejak papaci, nang keluar air mata apa? Mata. Nang menangis apa? Mata. Tangan misalnya loyo, nang takut siap untung. Nah, ikut juga merasakan rasa sakit. Nah, itu adalah maksud daripada hadis baginda Rasulullah SAW. Orang beriman satu sama lain adalah seperti satu jasad. Orang dibom di Yaman sana, di Yaman kalau pulang ini ya Allah. Nah, buahnya ke sana pulang karena Yaman apa ngaranya membombuhannya juga, dia mengambil kapal di Laut Merah, maka dibombuhannya Yaman. Nah, maka orang beriman di Palestina, nah itu bukan saja status kada cukup, ya status kada cukup atau bantuan tanpa ada rasa, hanya sekedar untuk diulah status supaya viral, memberi tidak ada cukup. Harus merasakan di dalam hati ini rasa sakit ketika ada orang lain terkena penyakit. Itu orang beriman. Di negara lain misalnya terjadi kelaparan ataupun kayak peperangan misalnya, maka orang beriman dia merasa sedih, merasa sakit hatinya, maka paling kadang mendoakan dan membantu. Itu orang beriman laki-laki oleh Allah, dan orang beriman perempuan, mereka satu sama lain saling tolong menolong di dalam kebaikan. Yang pertama, tolong menolongnya dalam apa? Ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada yang ma'ruf, kepada yang baik. Nah, sampai misalnya waktu sembahyang, maka nang bini berucap tu abahnya, atau orang ajen sudah,
amun nyaguri digerak nang laki. Nah, ini namanya amar ma'ruf, memerintahkan kepada yang baik. Nah, sehingga anak juga jangan sampai anak yang sudah balik meninggalkan sembahyang. Nah, di antara musyawarah yang di Jakarta tadi itu bagaimana setiap orang balik, kita punya risau setiap orang yang sudah balik dia melakukan sembahyang. Karena orang yang kada sembahyang itu pengaruhnya sampai 40 buah rumah. Nah, artinya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan rahmat kepada orang yang ada di rumah, dan di rumah itu ada orang yang kada sembahyang. Nah, kita kada sampai belum lagi kemarin diceritakan ada 1000 masjid di Karachi di Pakistan sana, itu semua laki-lakinya sudah sembahyang berjamaah di masjid. Shopnya antara ujung dan ujung 100 orang, 12 shop sama sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isya. Keberkahan luar biasa. Beberapa tahun sudah seperti itu. Anak-anaknya semuanya di sini di Langgar ini, di masjid ini ya berapa orang hafal Quran? 1000 orang hafal Quran. Kira-kira amunnya imamnya banyak, imam dasar imam. Nang 1000 nih lain orang yang hafal Quran yang biasa aja, tapi dokter yang hafal Quran, polisi yang hafal Al-Quran, abri yang hafal Al-Quran, tentara yang hafal Al-Quran. Bukan orang biasa. Bukan berarti menghafal Quran lalu kada sekolah, ada. Karena keberkahan sudah seperti itu. Awalnya adalah mereka saling tolong menolong dalam menghidupkan masjid, menghidupkan sembahyang tadi, sehingga Allah beri keberkahan seperti itu. ISD-nya itu programnya orang sekolahan nang belajaran nang kada agama nih, belajaran masalah dunia itu paling mungkin seperempat ya. Selainnya agama, menghafal Quran, menghafal hadis. Tuntung SD hafal Al-Quran. Mbah itu sekolah lagi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi mantri, ada yang jadi abri, ada yang jadi, tapi sebenarnya hafal Al-Quran. Masjid semuanya seperti itu. Ada 1000 masjid yang semua laki-lakinya balik sembahyang di masjid. Nah, itu karena apa? Karena hidup suasana dakwah, namanya amar ma'ruf nahi munkar. Wa yanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah kepada kemungkaran. Nah, bila ada sesuatu yang mungkar, cepat kalau di keluarga kita di mana jangan berenai ditegur, iyalah. Nah, biasanya bibinian bila sudah hendak keluar rumah, apalagi hendak ke pengantin misalnya, hendak ke pasar rumah, samprot sana, samprot sini, iyalah. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, bini kita ataupun anak kita yang sudah balik, sudah haid ditegur. Nah, sebenarnya kalau parfum itu bukan desen tulak pengantin, kada desen tulak ke pasar, kada. Berharum-harum itu, berwangi-wangi itu desen bibinian bila sudah hari malam menghadapi laki. Itu sunnahnya. Jadinya kalau perempuan menukar minyak wangi yang paling mahal, yang paling harum, supaya desan berwangi-wangi di hadapan suaminya, maka berapapun harganya, harga parfum ini, maka dinilai menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi amun yang menukar parfum tadi desan tulak pengantinan, maka jadi hukumnya berdosa jadinya. Dalam sebuah hadisnya itu keras. Perempuan yang keluar dari rumah keciuman bau parfumnya itu, maka setiap laki-laki yang mencium bau parfumnya itu, maka akan diberikan satu dosa zina ke atas suaminya. Atas siapa? Suaminya. Namun itu bini kita. Nah, ditegur. Namanya
amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, Syekh Saman kita selalu mendengar Sidin, bila Mama Sidin anak keluar, maka beliau waktu kecil, semasa kecil beliau menagur Mama Sidin, ma Allah dan Rasulnya kada katuju pian baju yang kayak ini. Nah, ditagur-tagur. Itu namanya wayanhau. Di antara contoh wayanhauna 'anil munkar. Wa yuqimuna shalah, dan juga bersama-sama lelaki dan wanita itu tolong menolong di dalam mendirikan sholat. Nah, bahkan sudah kemarin kita jelaskan jar Sayyidatina Asma itu betapun lawan Nabi. Nah, apa yang Allah berikan ganjaran kepada kaum wanita. Nah, sedangkan laki-laki itu sembahyang di masjid, mereka berjihad, mereka banyak amalan-amalan yang tidak dikerjakan oleh perempuan. Sedangkan perempuan, si istri ini sibuk dengan urusan rumah tangga, sibuk bertapas, yalah, sibuk mengurus anak, nah, sibuk macam-macam. Maka ujar Nabi, orang yang menunaikan hak suaminya bertapas, di mana basahkan baju gesan laki, menyetrikakan bajunya, pakaiannya tadi bersih, lalu tulak Jumatan si suami ini. Amun bibinian kan mungkin tulak Jumatannya, lalakian tulak Jumatan, maka pahala Jumat yang diberikan oleh Allah kepada suami tadi diberikan oleh Allah kepada istri. Sembahyang berjamaah si suami tadi, nah mana basahkan baju, nang bini iyalah yang menyiapkan baju nang bini, apalagi pulang tadi itu manggerak, apalagi pulang tadi nang tuh abahnya orang sudah ajan, nah sadangi deh kalanggar deh. Maka ketika suami mendapatkan pahala 27 kali lipat, nang bini dapat juga. Jadi nang bini walaupun sembahyang di rumah dapat pahala 28 kali lipat. Nah banyak 27 ampun nang laki tambah satu kali lipat di rumah, satu derajat di rumah, maka 28 derajat. Nah itu wa yuqimuna shalah, mereka laki-laki dan perempuan sama-sama berta'awun tolong menolong dalam mendirikan salat. Ada hadis yang sering ulun sampaikan, rahimallahu imra'an, ujar Nabi, semoga Allah merahmati seorang suami atau seorang laki-laki, qama minan naum, di malam hari dia bangun daripada tidurnya, wa shalla, kemudian dia sembahyang 2 rakaat atau sebelum sembahyang, fa ayqadha zaujatahu, dia lihat istrinya masih dalam keadaan tidur, maka dia bangunkan, rasyad ala wajhihal ma, maka rasya ala wajhihal ma, maka suami tersebut mengambil air dan memercikkan ke muka istrinya. Maka ketika seorang suami memercikkan air tadi ke muka istrinya, membanguni tahajud, banguni sembahyang subuh, maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Begitu pula sebaliknya, nang bini terdahulu bangun, nang laki terlambat, lalu nang bini tanya mengambil air memercikkan ke wajah suaminya. Asalkan rasya ini sedikit je lah, jangan ambil seimbiran tak kuboy. Membahari kami di pemangkih itu kayak itu Ustaz, ada tahu guring bakal lambu bang, amunnya nang sedikit je sedin, kada tambus ke lambu. Bila jam 4 tuh beimbir sudah sedin, imbir. Jadi sagayong doang hitungan cibuk sedikit di atas kelambu. Jadi kayak hujan jadinya. Mau kada mau bangun. Itu kalau sudah jam 4. Nah, sebelum jam 4 dibanguni dan yang lain dibanguni. Nah, nyalakan lampu dibanguni. Tapi bila kada bangun juga, orang bangunan sudah kada bangun, ya sedikit pakai imbir tadi, nah sedikit cibuk seorang di atas kelambu. Basah kelambu. Amunnya 2 lagi bini jangan gitu ya, kalau jangan saja cibuk, tapi memercikkan ya hadisnya itu. Keduanya sembahyang di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, maka keluarga seperti ini yang dipandang oleh Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan Nabi langsung mendoakan kepada keluarga yang seperti itu. Nah, saling tolong menolong. Wa yuqimuna shalah, dalam mendirikan sembahyang, wa yu'tuna zakah, dan di dalam membayar zakat. Parak dah sampai dah haul itu 1 tahun, diisi duit 80 juta. Nah, ini pintar, parak dia nih. Mau sampai waktunya berzakat tam ya. Diapai kamisnya ditukarakan kan apakah barang. Jadi yang asalnya 80 jadi 60-annya lagi. Padahal isok macam bayar zakat. Hari ini dikurangi nang amas, hari ini dikurangi ditukarakan apakah misalnya ke barang. Jadi kada sampai jadinya nisabnya, kada jadi bayar zakat, kada. Bahkan laki-laki dan perempuan yang beriman saling tolong menolong dalam berzakat itu, maka mereka saling mengingatkan, oh sampai dah haulnya, sampai dah nisabnya. Begitu pula bersedekah. Nang laki biasa memberi kuitannya. Memberi kuitannya bersedekah. Berhadiah memberi kuitan. Nang bini yang ingin dirahmati oleh Allah, keluarga yang dirahmati oleh Allah, ulaika sayarhamuhumullah, mereka yang mendapatkan rahmat Allah, maka nang bini jangan menangati. Jangan banyaknya apa memberi kebaikan, banyaknya apa memberi kebaikan, pada malah berapa biar nak memberi. Saya tambahin lagi. Kayak itu keluarga yang dirahmati. Itu pula sebaliknya. Nang bini bapak dah dulu lawan laki. Amunnya lain duit, amunnya duit nang laki. Jangan sembarang beriakan. Bapak dah dulu kan lawan nang laki. Tapi kedua dan mereka keduanya, bukan keduanya saja, laki-laki dan perempuan, orang beriman laki-laki dan perempuan itu mereka saling tolong menolong di dalam mentaati Allah, mentaati Rasulullah SAW. Maka yang seperti ini ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun sudah rahmat Allah itu datang lawan kita di kampung kita damai, aman, tentram. Rahmat Allah itu bila sudah masuk ke rumah kita tadi jadi surga. Jadi rahmat Allah itu bila masuk ke gawian kita, maka gawian kita itu jadi berkah jadinya. Makanya yang dicari itu rahmat Allah. Sampai kita ke surga, kada kawal juga kita masuk surga dengan amalan kita. Banyaknya tahajud misalnya, banyak puasa, banyak menyumbang, kada kawal masuk surga. Masuk surga hanya dengan rahmat Allah. Masuk surga imbah itu tingkatan kaina di surga. Sesuai dengan amalan masing-masing. Nang banyak nyumbang ke atas ialah, nang bersedekah ke atas tingkatannya. Nang banyak beramal di dunia, tingkatannya nanti di atas. Seperti itu. Maka dalam ayat ini, maka kita disuruh untuk saling tolong menolong. Itulah yang dinamakan dengan amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk saling tolong menolong dalam kebaikan, di dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, sehingga kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan keridhaan, diridai oleh Allah, kampung kita, negara kita, keluarga kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah.